Kaidah hasil bagi. Turunan dari hasil bagi suatu fungsi adalah sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang, dikurangi dengan pembilang, dikalikan dengan turunan penyebut, dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Jadi di sini itu perkalian silang gitu ya nanti. Nah, rumusnya adalah turunan Y sama dengan V dikalikan turunan U dikurangi U dikali turunan V. Diingat ya. Kalau V dikalinya adalah turunan U, kemudian dikurangi kalau U dikalinya dengan turunan V, baru dibagi dengan V kuadrat. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soal. Misalnya, untuk U sama dengan 2x min 3 dan V sama dengan 6x kuadrat. Nah, kita cari dulu turunan dari U. Nah, turunan U, 2x ketika diturunkan itu jadi 2. Kenapa? Ya, karena 2x ini kita asumsikannya itu adalah 2x pangkat 1. Jadi 1 dikalikan konstanta, 1 kali 2 sama dengan 2. Dan x-nya pangkatnya karena 1 dikurang 1 sama dengan x pangkat 0. Jadi 2x pangkat 0 itu kan nggak ada. Makanya untuk turunan U sama dengan 2. Kemudian untuk turunan V ya, itu 6x kuadrat. Kita kalikan pangkat dengan konstanta, yaitu 12. Nah, karena ini x-nya kuadrat, maka x kuadrat dikurangi 1. Jadi 12x untuk turunan V. Ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam rumus ini ya. Jadi ini acuan untuk mengerjakannya adalah dengan rumus ini. Ya. Nah, ini kita masukin V-nya adalah 6x kuadrat. Nah, dikalikan dengan turunan U. Turunan U 2. Dikurangi U-nya adalah 2x min 3. Dikalikan dengan turunan V. Turunan V adalah 12x. Jadi 6x kuadrat kali 2 dikurangi 2x min 3 dikalikan 12x. Kemudian ya, ini kan tadi persamaan awalnya Y sama dengan 2x min 3 per 6x kuadrat. Jadi penyebutnya ini dikuadratkan semuanya. 6 kuadrat adalah 36 dan x kuadrat dikuadratkan, yaitu jadi x pangkat 4. Ya. Nah, kemudian 6x kuadrat kali 2 yaitu ada 12x kuadrat dikurangi 24x kuadrat. Ini dari min 2x dikalikan dengan 12x. Kemudian 13x ini dari min 3 dikalikan 12x. Jadi hasilnya positif 36x. Penyebutnya sama ya. Kemudian karena kalau misalkan kita membuat suatu persamaan itu ya, x yang paling sedikit itu di depan. Jadi x1, baru x2, baru x3 dan seterusnya. Untuk itu 36x-nya ini kita taruh depan ya. Dikurangi 12x kuadrat. 12x kuadrat ini dari mana? 12x kuadrat dikurangi 24x kuadrat. Hasilnya minus 12x kuadrat. Nah, dibagi dengan 36x pangkat 4. Karena ini sudah nggak ada yang bisa dibagi ya, kecuali disederhanakan. Nah, hasilnya adalah 3 min x dibagi 3x pangkat 3. Nah, ini untuk hasil akhirnya ya. 3 min x dibagi 3x pangkat 3 atau 3 min x per 3x pangkat 3. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi saya sebutkan ya, jika penyebut 6x kuadrat ini dikalikan dengan turunan dari pembilangnya. Nah, kemudian pembilangnya dikalikan dengan turunan dari penyebut. Ya, kemudian untuk yang penyebutnya ini dikuadratkan. Nah, hasil akhirnya ini adalah turunan yang dicari. Selanjutnya ada kaidah rantai, turunan sebuah fungsi yang diperoleh dengan cara ya, Y sama dengan atau Y adalah F fungsi U, di mana U adalah G fungsi X. Maka rumusnya ya yaitu ada seperti ini. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Dan ini saya ada typo, ini bukan ditambah tetapi ini dikali. Ini perkalian, oke? Nah, misalnya Y sama dengan 2U min U kuadrat dan U sama dengan 2X pangkat 3. Maka kita bisa mendapatkan turunan Y dengan cara yang pertama ya. Kita cari turunan Y-nya dulu ya. Y itu 2U ketika diturunkan ya. 2U itu turunannya 2. Karena apa? Karena U ini pangkat 1. Jadi ketika diturunkan jadi konstantanya aja. Kemudian min U kuadrat. U kuadrat ketika diturunkan menjadi 2U. 2 dikalikan konstanta. Konstantanya di sini 1 ya. Jadi 2U. U pangkat 1 karena 2 min 1 1. Tapi kalau U pangkat 1 itu kan ditulisnya hanya 2U aja. Nah, kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai U, yaitu 2 dikalikan 2 kali 2x pangkat 3. Nilai U kan tadi udah ada nih di atas. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan aja nilai U ya.
2 dikurangi 2 kali 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 2 min 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 yaitu min 2 dikalikan 2x pangkat 3. Hasilnya min 4x pangkat 3. Langkah kedua kita cari turunan U-nya. Turunan U ya 2x pangkat 3 yaitu jadi ini pangkat dikalikan konstanta. Jadinya 6x pangkat 3. 6x pangkat 2. Kenapa 6x pangkat 2? Karena x pangkat 3 ini dikurang 1. Jadi masih ada x pangkat 2, 6x pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan sesuai rumus ini ya. Nah, jadi langkah ini itu pakai rumus yang ini ya. Kita masukkan, kita sudah tahu tadi turunan y-nya adalah 2 min 4x pangkat 3 yang ini. Ya, yang sudah disubstitusikan nilai u-nya. Kemudian dikalikan dengan turunan u yaitu 6x pangkat 2. Nah, diperoleh hasil 12x pangkat 2 min 24x pangkat 5. Dari mana? Dari 2 dikalikan 6x kuadrat, hasilnya 12x kuadrat. Kemudian 4x pangkat 3 dikalikan dengan 6x pangkat 2. Min 4 kali 6, 24. X-nya masih tetap. Kemudian pangkatnya kalau perkalian itu ditambah, jadinya min 24x pangkat 5. Selanjutnya optimisasi dengan kalkulus. Nah, dalam hal ini menentukan atau membedakan antara maksimum dan minimum. Maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi itu terjadi jika turunannya adalah sama dengan 0. Nah, ini diketahui fungsi laba ya. Pi sama dengan min 10.000 ditambah 400Q dikurangi 2Q kuadrat. Di sini Pi itu maksudnya adalah laba total. Q-nya adalah jumlah output. Nah, seperti pada gambar ini ya, jika output sama dengan 0, maka perusahaan tersebut akan rugi sebesar 10.000, di mana fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah 10.000 ya. Tetapi jika outputnya meningkat, maka laba juga akan meningkat. Nah, untuk BEP-nya atau titik impas atau break even point-nya ini dicapai pada saat output berjumlah 29. Laba maksimum dicapai pada saat output sebesar 100 unit dan setelah itu laba kembali menurun. Nah, 100 unit ini dari mana? Nah, kita kan tadi sudah tahu ya untuk laba marginalnya dari fungsi laba ini yaitu 400Q dikurangi 2Q kuadrat. Kita cari dulu turunan dari ini. 400Q diturunkan menjadi 400, min 2Q kuadrat diturunkan jadi 4Q. 2 pangkat 2 dikalikan konstantanya ya, jadi 4Q. Nah, dengan persamaan ini dan menyamakan turunan sama dengan 0, maka kita sudah bisa cari nanti outputnya di laba maksimumnya tuh berapa. Jadi kita masukin ke fungsi persamaan ini ya, 400 min 4Q sama dengan 0. Jadi kita sama dengan 0 kan. 4Q sama dengan 400 dan Q sama dengan 100 unit. Optimisasi multivariate adalah proses menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel. Kaidah untuk menentukan turunan parsial adalah sama dengan kaidah dalam turunan yang sederhana. Karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel kecuali satu variabel di mana turunan tersebut diturunkan tidak berubah. Contohnya ya, ada persamaan Y sama dengan 10 min 4X ditambah 3XZ dikurangi Z kuadrat. Dalam fungsi ini ada dua variabel independen yaitu X dan Z. Nah, oleh karena itu dua turunan parsial itu bisa dihitung. Nah, sekarang karena Z dianggap konstan, maka turunan parsial Y pada X adalah 10 ketika diturunkan ya 0. Oke, min 4X yaitu min 4 plus 3XZ. Nah, karena ini turunan parsial Y pada X ya, jadi 3X ini 3XZ diturunkan jadi 3Z dan Z kuadrat itu 0 karena tadi kita Z dianggap konstan. Ketika dianggap konstan itu sama dengan 0. Jadi sama dengan min 4 ditambah 3Z. Dalam menentukan turunan parsial Y dan Z dan X-nya dianggap konstan ya, maka untuk persamaan yang tadi yang di awal ini, ketika turunan parsial Y pada Z itu adalah ya tadi 10 diturunkan jadi 0. Kemudian min 4X ya. Ini kan X-nya dianggap konstan jadi 0 juga. Dan kemudian 3 XZ. Nah, jadi 3X. Dan min Z kuadrat ini diturunkan jadi 2Z ya. 2 dikalikan konstantanya ini 1 jadi 2Z. Jadi sama dengan 3X min 2Z. Nah, contoh lain yang mungkin lebih memperdalam pemahaman kita ya.
Y sama dengan 2x plus 4x kuadrat Z dikurangi 3x Z kuadrat dikurangi 2Z pangkat 3. Turunan parsial Y pada X. Nah, kalau Y pada X ini ya, hasilnya adalah 2x diturunkan jadi 2. 4x kuadrat Z. Nah, ini ketika diturunkan jadi 8xz. Kenapa? Karena ini pangkat dikalikan dengan konstanta lagi-lagi ya. Men 3z kuadrat. Ya. Kemudian men 0. Ketika y pada x ya, z ini asumsinya adalah konstan atau 0. Kemudian turunan parsial y pada z adalah ya, ini 2x diturunkan jadi 0 karena kalau ini variabel sendiri ya, berdiri sendiri misalkan x, ini langsung 0. Tapi kalau ada variabel lain ini tetap digunakan gitu ya. Ketika ini tadi min 2z pangkat 3, ini langsung di-nolkan karena asumsinya z-nya adalah konstan atau 0. Kita balik lagi ke turunan parsial y pada z adalah, nah ini 2x diturunkan jadi 0. Kemudian 4x kuadrat z ini berarti jadi 4x kuadrat ya. 3x z kuadrat jadi 6xz. Kemudian min 2z pangkat 3 jadi 6z pangkat 2 ya. Ini pangkat dikalikan konstanta, kemudian pangkatnya dikurang 1. Optimisasi terkendala. Dalam proses pengambilan keputusan yang dihadapi para manajer, ada beberapa kendala yang dihadapi para manajer dan ada berbagai kendala pula yang memang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer. Nah, masalah optimisasi terkendala ini dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Dan dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampau rumit, kita mampu memecahkan persamaan kendala tersebut untuk salah satu dari variabel-variabel pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kemudian mensubstitusikannya ke dalam fungsi tujuan, apakah perusahaan tersebut bertujuan memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, kebanyakan masalah maksimisasi ini adalah terkait dengan laba atau penerimaan, bisa juga dengan output. Nah, ini masalah maksimisasi ini tunduk kepada kendala sumber daya. Dan untuk masalah minimisasi ini biasanya terkait dengan biaya. Nah, ini tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas suatu output. Misalkan perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan 2 pabriknya dan bekerja dengan fungsi biaya total atau total cost, yaitu TC sama dengan 3x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurangi xy. Nah, di mana output X ini merupakan hasil dari pabrik 1 dan Y merupakan hasil dari pabrik 2. Nah, manajer di sini harus berusaha untuk menentukan kombinasi biaya terendah antara X dan Y ya. Ini dengan tunduk pada kendala bahwa produk total harus ada 20 unit. 20 unit ini dari 2 pabrik ya. Jadi kendala itu sama dengan X plus Y sama dengan 20. Nah, kita acuannya ini, oke. Dengan menyelesaikan kendala X dan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka jadinya ya X sama dengan 20 min Y. Nah, X sama dengan 20 min Y ini dari ini ya, X plus Y sama dengan 20. Nah, kemudian untuk fungsinya tadi, fungsi total cost-nya yaitu TC 3x kuadrat plus 6y kuadrat min xy. Nah, karena kita sudah tahu nilai x-nya, maka kita tinggal masukkan aja ya, 3 dikalikan 20 min y kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurangi xy, x kali y, x-nya tadi 20 min y dikalikan y. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Jadi yang ada di dalam kurung ini dikerjain dulu. Jadi 20 kuadrat 400 ya. Kemudian min 40y ditambah y kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurangi 20y min y kuadrat. Nah, ini gini. Oke, paham ya? Clear ya sampai sini? Kemudian ini tinggal dikalikan aja, 3 kali 400 1200, 3 kali min 40y min 120y ditambah 3y kuadrat ditambah ya 6y kuadrat dikurangi 20y plus y kuadrat. Kenapa kok bisa jadi plus? Nah, ini kan gini, min 20y min dikalikan min y kuadrat jadi plus. Hasilnya TC adalah 1200 min 140y ditambah 10y kuadrat. Setelah mendapatkan fungsi total cost yang telah dikombinasikan dengan kendala, maka fungsi tersebut itu sebagai masalah minimisasi tak terkendala. Nah, untuk mencari berapa besar nilai X dan Y, maka kita harus menyamakan turunannya sama dengan 0. Nah, turunannya tadi itu ini ya, ini kita ambil dari yang min 140Y ditambah 10Y kuadrat.
Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita ambil turunannya ya. Jadi kita turunan dari 140Y adalah min 140. Turunan dari 10Y kuadrat adalah 20Y sama dengan 0. Nah, baru kita bisa cari nilai Y-nya, yaitu 20Y sama dengan 140, sehingga ketemu Y sama dengan 7. Ketika sudah ketemu nilai Y, maka kita sudah bisa mencari nilai X, yaitu X plus Y tadi kan sama dengan 20. Jadi X plus 7 sama dengan 20, X sama dengan 13. Nah, oleh karena produksi output pabrik 1 adalah 13 unit, dan pabrik 2 adalah 7 unit, adalah ini kombinasi biaya terendah dalam menghasilkan 20 unit produksi dari perusahaan tersebut. Maka total cost-nya adalah, kita tinggal masukin aja dalam persamaan yang awal. TC sama dengan 3X kuadrat ditambah 6Y kuadrat min XY. 3 kali 13 kuadrat ditambah 6 kali 7 kuadrat, ya, min 13 kali 7. Ya, ini bukan X tapi kali 7. X-nya kan 13, Y-nya 7. Nah, bisa didapatkan hasil total cost-nya adalah sebesar 710. Selanjutnya ada peralatan manajemen baru untuk optimisasi ya. Yang pertama ada perbandingan atau benchmarking. Ini menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain itu dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik ya, dalam artian lebih murah. Sehingga perusahaan yang kita bangun dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan biasanya dilakukan dengan mengadakan studi lapangan ke perusahaan lain. Yang kedua ada manajemen kualitas total, ini atau total quality management yang biasa kita kenal dengan TQM. Ini berarti secara konstan memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. Nah, 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program TQM adalah pejabat eksekutif perusahaan atau CEO itu harus secara tegas dan nyata mendukung program tersebut, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada rekayasa ulang atau re-engineering ya. Ini berarti berusaha untuk mengorganisasi perusahaan yang sama sekali baru. Selanjutnya bisa merestrukturisasi perusahaan untuk menyesuaikan dengan rencana tersebut. Nah, proses itu melibatkan desain ulang yang radikal dari semua proses perusahaan untuk mencapai peningkatan yang tinggi dalam hal kecepatan, pelayanan dan profitabilitas. Selanjutnya untuk organisasi pembelajar ya atau learning organization, ini menghargai pembelajaran yang berkelanjutan bahwa keuntungan baik secara individu maupun secara bersama-sama dan percaya bahwa keuntungan kompetitif ini diperoleh dari dan juga membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan pada era kita. Selanjutnya ada peralatan manajemen yang lain ya, ada broadbanding, direct business model, networking, pricing power, small world model, virtual integration, virtual management dan juga manajemen proses. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi optimisasi ekonomi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.